Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya Manakasan Channel. Di video kali ini saya akan menceritakan chapter ke-6 dari manga Kami-sama no Yutori. Seperti biasa, sebelum videonya dimulai jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Baiklah, tidak memperpanjang lagi, langsung saja kita ke manganya. Atas pembantaian masalah yang terjadi, kami telah mengundang Okuhira Tarakatsu Sensei, profesor dari Departemen Lingkungan Masyarakat. Berdasarkan pengalaman Bapak, apakah hal ini didalangi segelintir orang? Saya pikir tidak ya, karena tidak mungkin mereka bisa melakukan hal sebesar ini. Dan juga hal ini terjadi di seluruh dunia. Apakah manusia bisa melakukan hal seperti ini? Jadi yang berkaitan dengan hal ini, saya pikir ada kemungkinan ini adalah perbuatan dari makhluk luar angkasa. Di media sosial mereka yang selamat ini digandang-gandang merupakan siswa-siswa terpilih dan mereka diberi julukan sebagai anak dewa. Bagaimana menurut Bapak? Ada juga yang begituan kan. Kita nggak tahu bagaimana mereka bisa selamat di saat itu. Dan sejujurnya mereka bisa saja musnah saat itu. Ngomong apa sih Bapak ini? Aku masih hidup tahu. Ya, terima kasih atas waktunya Sensei. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Shun tidak habis pikir, ternyata hal ini tidak terjadi hanya padanya saja, tetapi juga di seluruh dunia. Lucu bukan? Bisa-bisanya kita selamat dari semua kejadian ini. Terdengar suara dari belakang gorden. Kini kita dikenalkan oleh seorang pemuda bernama Mikami, anak kelas 3 dari SMA Tatsumi. Mikami menjelaskan kepada Shun bahwa dia juga selamat dari permainan Daruma dan juga si kucing. Dan dia berasumsi bahwa semua siswa yang selamat dari kejadian itu dikumpulkan di rumah sakit ini agar mempermudah proses interogasi. Sekali lagi gorden perbatas terbuka dan kini yang muncul adalah seseorang yang Shun kenali. Kembali ke berita selanjutnya. Selagi Shun, Mikami, dan Akimoto menonton berita, Akimoto menjelaskan bahwa dia sudah bertanya kepada orang yang satu ruangan dengannya, tetapi tidak ada yang tahu asal mula terjadinya hal ini, termasuk Mikami. Selain mereka bertiga, ada satu orang lagi yang selamat di ruangan itu, seorang pemuda bermata tajam yang sedang memainkan rubiknya. Dia adalah Shirosaki Yu, satu-satunya siswa yang selamat dari SMA Yumeishin. Ya gitulah pokoknya. Aku dengar dia juga di sini, Shun. Dia? Iya. Amaya. Dari yang kudengar dia dijaga ketat oleh polisi di ruangan isolasi sendiri. Yu yang baru saja selesai memainkan rubiknya pun bergabung dalam percakapan yang dilakukan Shun, Akimoto, dan Mikami. Mengejutkan sekali melihat orang-orang seperti kalian masih hidup. Kurasa di permainan selanjutnya kalian akan mati. Kau pikir akan ada selanjutnya setelah ini? Daripada berpikir, aku berharap hal itu terjadi. Semua orang bodoh itu telah disingkirkan. Tidakkah kau berpikir bahwa kita ini sedang diuji? Iya kan? Agak kaget ketemu dengan orang yang sepemikiran denganku. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Muncullah dua orang penyidik yang dikawal oleh personil polisi. Akimoto Ichika, di sini kau rupanya ya. Giliranmu. Ikuti kami. Penyidik itu memandangi Shirosaki Yu dan kemudian berkata, anak dewa ya, bagaimana kalau kalian mengaku saja? Ini adalah perbuatan kalian kan? Paman, sebaiknya kau pergi sekarang. Kami belum selesai. Dan ketika permainan berikutnya dimulai, kalian semua akan mati. Keadaan ruangan menjadi tegang dan dengan mata tajamnya, Shirosaki Yu memberikan tatapan dingin kepada penyidik. Cih, Akimoto Ichika, cepat. Dan Akimoto pun mengikuti para penyidik untuk diinterogasi. Keadaan menjadi hening, ketegangan yang ada dalam ruangan pun perlahan dipenuhi dengan suara iklan di televisi. Di tengah suara iklan yang bergema di ruangan itu, TV yang semula menayangkan acara pun berubah menjadi sebuah instruksi. Ini berakhir saat kalian menggunakan kunci untuk membuka pintu. Terlihat dari instruksi yang berada di TV. Tiba-tiba terjadi sebuah guncangan di gedung rumah sakit. Permainan sudah dimulai, sebut Mikami. Dan seketika Shun melihat keluar jendela. Terlihat sebuah persegi raksasa mendarat di atas rumah sakit. Tidak lama kemudian terdengar suara teriakan dari luar ruangan dan kemudian hening sesaat.
Sekali lagi terdengar suara ketukan dari luar ruangan. Shirosaki-san. Perlahan pintu dibuka. Ayo, main yuk. Dan yang muncul kali ini adalah boneka Kokeshi. Baiklah, sekilas info bagi kawan-kawan. Boneka Kokeshi adalah boneka yang terbuat dari kayu yang biasanya hanya berbentuk badan dan juga kepala saja, tanpa lengan maupun kaki. Secara tradisional, boneka Kokeshi umumnya hanya memiliki dua paduan warna saja, yaitu hitam dan merah atau hitam dan kuning. Namun pada era yang lebih modern, boneka ini memiliki warna yang lebih beragam. Secara etimologi, ko memiliki makna kecil atau anak-anak, sedangkan keshi memiliki makna boneka, sehingga kokeshi bisa diartikan sebagai boneka kecil. Tetapi ada pandangan lain mengenai arti boneka kokeshi ini. Kokeshi dipercaya juga berasal dari kata kesu yang bermakna hapus atau menghapus, sehingga jika digabungkan dengan makna ko yang berarti anak, maka didapatkan kata hapus dan anak. Hal ini dikait-kaitkan dengan pembunuhan bayi yang terjadi di beberapa wilayah yang dilanda kemiskinan pada zaman pemerintahan Edo. Oke, balik lagi ke manganya. Sepertinya dewa telah memilihku. Terserahlah, aku akan memenangkan permainan ini dan menjadi anak dewa, sebut Shirosaki dengan arogannya. Apa? Anak ini nggak cocok deh kayaknya. Lalu boneka Kokeshi itu membidik ke arah kening Shirosaki dan menembakkan sinar ke keningnya dan menghancurkan kepala Shirosaki. Ini tidak seperti yang sebelumnya. Shirosaki dieksekusi bahkan sebelum permainannya dimulai. Pada tantangan kali ini bukan hanya permainan, tetapi juga harus menjaga sikap untuk dapat bertahan. Mikami-kun, main yuk. Mikami menjawab dengan hati-hati dan mengikuti perintah dari boneka Kokeshi. Tutup matamu. Tutup, harus tutup mata. Jangan ngintip. Mikami menutup matanya. Boneka Kokeshi itu mulai berputar dan menyanyikan sebuah lagu yang liriknya kira-kira begini. Burung dalam sangkar, burung dalam sangkar. Oh, burung kecil di dalam sangkar. Entah kapan kau akan pergi. Pada akhirnya, si burung dalam sangkar dapat keluar. Siapakah yang berada di belakangmu? Nyanyian berhenti dan Mikami berusaha keras untuk menebak siapa di belakangnya. Mikami berusaha mengingat nama yang tertulis di boneka Kokeshi, tetapi yang terlihat dan terlintas di ingatannya hanya nama Kobayashi, yaitu boneka Kokeshi pertama yang masuk ke ruangan. Kobayashi? Sebutnya. Ternyata yang berada di belakang Mikami adalah Daigoro, yang bahkan Mikami pun tidak sempat melihat namanya saat itu. Tidak boleh ada kesalahan, dan tidak ada kesempatan kedua. Mikami pun dieksekusi di tempat. Takahata-kun, main yuk. Dan kini tibalah giliran Shun. Dengan menguatkan tekadnya, Shun menerima tantangan dari boneka Kokeshi ini. Dan sekali lagi, Shun akan melakukan permainan hidup dan mati. Baiklah, itulah dia chapter ke-6 dari manga Kami-sama no Yutori yang berjudul Kobayashi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Jika teman-teman suka, silahkan tekan tombol like dan subscribe. Dan juga jangan segan-segan nih untuk memberikan masukan dan saran di kolom komentar. Baiklah, terima kasih sudah menonton, jaga kesehatan, dan salam manaka. Bye! Yo, Meishin. You Meishin? Yumeishin. Ngomong apa sih bapak ini?